Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai lagi untuk kuliah. Hari ini saya akan hitung 2 pertemuan ya, Bapak Ibu, karena kan pertemuan 5 dan 6 saya gabung di satu hari ini tentang data warehouse. Oke, saya sudah membagikan slide ini cukup lama, sehingga Bapak Ibu bisa membaca slide ini dengan santai harusnya, dan bahkan juga ketika self-reflection di minggu pertama, saya pun juga sudah meminta Bapak dan Ibu untuk membaca artikel yang saya buat di Medium terkait tentang data warehouse. Oke, just as simply things, apa itu data warehouse? Jadi kalau kita bilang data warehouse, ya data warehouse itu database juga. Jadi kalau kita bicara, wah data warehouse itu bukan database, ya salah, karena data warehouse sendiri adalah database. Tapi database yang seperti apa? Nah, itu yang perlu kita perhatikan di sini. Kalau kita dulu membuat sebuah database, maka kita berpikirnya adalah ke arah yang sifatnya operasional. Apa ciri khas operasional? Ya ada konsep transaksional di dalamnya. Contoh kayak perpustakaan, berarti fokus utamanya adalah di peminjaman dan di pengembalian. Nah, untuk bisa menjalankan peminjaman dan pengembalian, kita butuh data, ada member, petugas, bukunya sendiri, penerbitnya, dan seterusnya. Artinya fokus yang dibicarakan di operasional itu adalah transaksionalnya, yaitu peminjaman dan pengembalian. Berbeda ketika misalnya kita juga ke Indomaret. Indomaret anggaplah misalkan mencatat operasionalnya, ya maka fokus yang mereka bicarakan adalah pengadaan barangnya dan pembelian barang oleh si customer-nya. Nah, itu kan fokusnya. Baru kita bicara dari fokus tersebut butuh data apa saja, ada data barang dan seterusnya. Jadi cara merekap datanya pun juga beda. Seperti itu. Nah, tapi ketika kita berbicara data warehouse, maka kita akan mulai berbicara data warehouse itu justru dari subjeknya. Kita sedang berbicara atau berdiskusi tentang subjek apa. Contoh, misalkan kita berada di level yang sifatnya top management atau manajerial ke atas gitu ya, yang terdekat ke arah top management. Nah, itu kan berbicaranya adalah mari kita berdiskusi tentang strategi kita tentang barang misalkan, tentang barang-barang yang kita produksi seperti itu. Artinya ada subjeknya dulu yang dibicarakan, baru kita bicara apa yang mau dibicarakan dari subjek tersebut. Berbeda dengan yang operasional yang tadi saya bilang. Contoh misalkan, kita bikin rapat yuk, rapat tentang apa? Kita bicarain strategi pemasaran barang yang tepat. Nah, misalkan barang di situ. Berarti kan barang ini bisa dipandang dari berbagai hal. Misalkan dari berapa banyak barang terjual itu paling banyak ada di cabang yang mana, pada tanggal berapa, dan seterusnya. Artinya kita bicaranya justru mulai dari sebuah subjek. Dan itulah ciri dari data warehouse. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara operasional, operasional bisa saja terpisah. Misalkan kalau kita bicara Indomaret, ada Indomaret 1, 2, 3, dan cabang seterusnya. Tapi ketika kita berbicara untuk level manajerial dan top management, kita berbicara data yang utuh. Bukan hanya berbicara dari satu cabang Indomaret saja, tapi kita harus dapat full insight dari seluruh Indomaret. Oleh karena itu, ciri yang keduanya, database ini harus terintegrasi atau mengintegrasikan berbagai jenis database yang kita butuhkan. Kemudian, time varian, ada skala waktunya, ada waktu valid dari sebuah informasi yang kita sajikan, dan kita tahu skala waktunya. Jangan sampai kita ingin membuat strategi untuk 5 tahun ke depan, akan tetapi kita memakai frame waktu data di 5 tahun di 10 tahun ke belakang itu terlalu jauh. Artinya trennya bisa saja berbeda. Nah, oleh karena itu salah satu ciri dari data warehouse adalah database yang sangat memperhatikan varian waktu di situ. Dan terakhir, biasanya kalau kita berbicara operasional, maka updating data, inserting data, nambahin data ke dalam database itu akan terjadi sering. Sangat sering bahkan, 1 detik aja itu mungkin bisa ada penambahan data. Tapi ketika kita berbicara data warehouse, karena data warehouse digunakan untuk memantau keputusan strategis yang lebih baik atau membantu proses creating informasi strategis yang lebih baik,
Nah, si kondisi database-nya kita jaga supaya datanya tidak berubah terlalu sering. Oleh karena itu, ciri dari data warehouse yang keempat adalah non-volatil. Atau kita menjaga supaya datanya tidak terlalu sering berubah. Nah, ini penjelasannya ada di dalam slide. Saya contohkan berupa gambar, lalu juga ada ilustrasinya. Nah, saya langsung saja ke aturannya dulu. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah data warehouse, apa aturannya? Aturan yang pertama adalah pisahkan dulu infrastrukturnya. Ataupun juga pisahkan dulu sistemnya, jangan tergabung dengan operasional. Kenapa jangan digabung? Data warehouse itu kan dia nantinya menyajikan informasi strategis yang dibutuhkan untuk strategi entah berapa tahun ke depan seperti itu. Nah, biasanya datanya itu berupa summary. Nah, mensummary-kan ini kan berarti butuh beban query yang juga besar. Kemudian frame waktu yang dimanfaatkan juga history dari si data yang kita simpannya pun juga bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi misal 3 tahun ke belakang kita akan pakai datanya untuk menganalisis seperti itu. Nah, tentunya kalau kita mengquery 3 tahun ke belakang, datanya akan banyak sekali. Kebayang beban ini kita satukan dengan beban server atau infrastruktur di operasional. Kemudian yang kedua, yang tadi saya bilang tidak boleh ada frequent update. Kenapa tidak boleh ada frequent update? Ya karena kita mau menggunakan untuk mengambil keputusan. Nah, kalau mengambil keputusan si datanya berubah terus gimana? Itu pasti akan jadi tidak baik atau tidak valid si informasi strategisnya. Kemudian yang paling penting adalah yang harus dipahami oleh nantinya siapapun yang Bapak Ibu temani untuk membuat data warehouse, misalkan atasan Ibu atau pimpinan Ibu Bapak seperti itu. Nah, itu kita harus bisa menceritakan bahwa memang data warehouse itu nyimpannya data historical. Dari namanya aja udah jelas gudang data. Namanya gudang data berarti nyimpannya data yang lama atau data yang sudah dalam operasionalnya itu sudah jarang digunakan seperti itu. Ya, berarti harus bisa dipahami bahwa kita nggak mungkin sangat real time dalam menyajikan informasi yang ada di dalam data warehouse. Dan memang juga buat apa real time gitu loh. Data penjualan hari ini itu kan apa ya, kalau kita pakai langsung untuk membuat informasi strategis 3 tahun ke depan, tentunya itu jadi tidak valid karena bisa saja masih datanya bergerak atau bertambah seperti itu. Kemudian aturan keempatnya, ya tadi karena time varian berarti si setiap tabel atau entitas yang ada di dalam data warehouse itu wajib memiliki elemen waktu. Nah, kenapa data warehouse saya sudah sajikan? Apa bedanya? Saya sajikan sudah di sini. Tapi intinya saya akan menceritakan dulu teknisnya. Sebetulnya apa bedanya database biasa atau kita sebut dengan OLTP, Online Transactional Processing, dengan data warehouse. Itu dulu yang saya akan jelaskan. Nah, saya share dulu sebentar. Nanti bilang lagi, Oke. Kalau kita berbicara, anggaplah database operasional, atau kita sebut nanti dengan OLTP, seperti itu. Maka anggaplah misalkan kita bicaranya di perpustakaan aja yang standar ya, bahwa ada entitas misalkan member, kemudian ada buku, mereka saling berelasi, misalkan di sininya adalah peminjaman, misalkan seperti itu. Nah, fokus utamanya kan adalah di sini nih, peminjaman ini sebetulnya. Nah, kalau kita bicara data warehouse, maka apa sih yang sebetulnya kita simpan di sini? Kan kalau ini sebenarnya saya harus jelasin dulu bahwa ini adalah tabel master biasanya, kemudian di sini adalah tabel transaksi. Nah, kalau di data warehouse gimana bedanya? Nah, misalkan di sini kita punya tabel, misalkan member, buku, kemudian tanggal, dan segala macam.
saya punya member 1 minjem bukunya A di tanggal hari ini, misalkan now, kemudian buku 1 juga saya pinjam, misalkan hari ini juga, jadi dia minjem 2 buku, dan seterusnya, yang kita tidak harus lihat semua, ini yang akan disimpan di OLTP. Itu dulu yang harus dipahami. Nah, apa bedanya? Yang membedakan antara data warehouse dengan si OLTP sendiri adalah yang disimpan di sini adalah summary-nya. Summary itu, apa contohnya? Oh, misalkan di hari ini itu ada, atau misalkan ada member 1 itu minjam 2 buku. Ini summary. Atau hari ini ada total peminjaman berupa, misalkan di sini now-nya ada 3 gitu ya. Berarti ada 3 orang yang pinjam buku, misalkan seperti itu. Ini summary. Inilah yang disimpan ke dalam data warehouse. Nah, untuk bisa mensummary-kan, kita biasanya pakai namanya fungsi agregat. Fungsi agregat itu yang sudah sering Bapak Ibu gunakan, contohnya sum, kemudian average, kemudian lagi max, min, dan seterusnya. Jangan mengaktifkan suara ya kalau belum diskusi, karena saya sempat terganggu. Nah, ini yang nantinya kita simpan dalam data warehouse. Nah, teknik penyimpanannya bagaimana? Itu yang paling penting. Teknik penyimpanannya, kita akan punya 2 buah tabel. Yang pertama adalah tabel dimensi. Dan banyak tabel dimensi, nanti ada beberapa tabel dimensi. Dan tabel dimensi ini nanti saling mempengaruhi apa poin pembicaraannya. Nah, itulah yang kita sebut dengan tabel fakta. Tabel dimensi inilah yang kita sebut dengan subjeknya. Jadi kita dalam mau mengambil keputusan sesuatu itu, subjeknya apa? Misalkan barang. Oh, saya mau berbicara dulu strategi tentang barang terhadap cabang dan seterusnya. Oke, berarti ada dimensinya nanti barang, cabang, dan seterusnya. Lalu apa yang dibicarakan terhadap subjek tersebut? Ialah fakta. Nah, fakta di sini, nah tabel dimensi dulu saya bilang, tabel dimensi itu diambilnya biasanya dari tabel master yang ada di dalam OLTP tadi. Tadi kan ada tabel master ya, yang ini. Tabel master, kemudian ada tabel transaksi, seperti itu. Kemudian, saya bukan dulu sebentar. Di tabel master, tadi misalkan tabel buku, di sini ada ID buku, PK-nya, kemudian ada judul buku, dan seterusnya ada segala macam. Nah, ini harus ditransform dulu. Nanti kita melewati namanya proses ETL, extract, transform, dan loading. Itu juga sudah ada di dalam slide yang saya berikan. Gunanya apa? Tidak semua data yang ada di dalam tabel master ini itu akan disimpan ke dalam tabel dimensi. Contoh di sini misalnya tabel buku, saya hanya cukup simpan ID bukunya sama judul bukunya aja. Misalkan seperti itu. Dan yang perlu hati-hati kan tabel buku ini yang di master, anggaplah si toko bukunya atau si perpustakanya punya banyak cabang, itu kan bisa beda-beda ya judul ini. Yang satu judul buku, yang satu namanya nama buku atau segala macam, tipe datanya bisa beda-beda. Nah, makanya kita harus pakai ini, extract, transform, dan loading. Seperti itu. Nah, anggaplah saya cuma simpan 2. Kemudian dari tabel member juga. Itu juga saya nyimpannya hanya beberapa saja. Misalnya di sini ada 10, ya misalnya di sini hanya dipakainya 3, seperti itu. Apapun. Nah, itu harus kita lakukan dulu. Kalau sudah kita tahu subjek pembicaraan kita tuh apa saja, itu akan menjadi tabel dimensi, baru kita bertanya fakta apa yang mau dibuka atau pembicaraan apa yang kita mau detilkan dari subjek-subjek yang ada. Misalkan jumlah peminjamannya. Berarti saya bikin di sini fakta peminjaman.
fakta pinjam, misalnya seperti itu. Nah, ciri khasnya dari tabel fakta adalah dia punya PK boleh saja terserah, tapi dia banyaknya FK. FK yang mengacu ke tabel-tabel dimensi seperti ini, dia ada FK, minimal FK dari tabel buku dan dari tabel member tadi, tabel dimensi member. Kemudian salah satu cirinya adalah harus ada numeriknya. Numerik inilah apa tadi yang kita bicarakan, misalkan jumlah peminjaman. Berarti di sini numeriknya di sini ada satu jumlah peminjaman. Dan jumlah peminjaman ini itu kan tadi pakai rumus atau pakai query yang tadi pakai konsep sum tadi, fungsi agregat. Nah, inilah yang disimpan di dalam data warehouse. Kemudian bedanya apa lagi? Kalau kita berbicara OLTP, maka ada satu skema besar seperti ini, yang saling nanti mereka berelasi dan seterusnya, seperti ini. Sementara kalau data warehouse, dia itu skemanya terpisah-pisah. Jadi ada skema satu, tergantung kita subjeknya apa, lagi mau berbicara apa di sini. Ada skema 2, ada skema 3, dan seterusnya tergantung berapa kebutuhan Bapak Ibu untuk men-summary datanya. Nah, si masing-masing skema ini nanti kita sebut sebagai cube. Satu cube itu satu skema seperti ini skema, nggak usah bingung lagi, satu cube. Dan di mana cube ini sifatnya nanti multidimensional. Ya berarti nanti ada dim 1, kemudian dim 2, kemudian nanti ada fakta di tengahnya, fact, dan seterusnya. Artinya masing-masing kebutuhan informasi strategis, satu informasi strategis akan punya satu cube-nya sendiri. Pak, bisa nggak satu cube bisa banyak informasi strategis? Selama subjek yang dibicarakannya sama, berarti kan tinggal faktanya aja yang berbeda. Itu boleh memakai cube yang sama. Seperti itu. Jadi cara pandangnya beda. Dan nanti juga di skema yang 2 ini ada lagi, seterusnya tabel dimensi dan fakta. Jenis skemanya sudah saya sajikan, ada Snowflake, Constellation, ataupun juga skema star. Bedanya apa, Bapak Ibu sudah bisa baca di slide. Nah, dari sini, kalau sudah dibentuk cube-cube seperti itu, berarti kan nanti ada cube 1, ada cube 2, ada cube 3, gitu ya, dan cube ke N lah, seperti ini. Nah, dari masing-masing ini, nanti terserah outputnya bisa 2, bisa dalam bentuk OLAP report, atau teman-teman atau Bapak Ibu mau langsung menggunakan data mining untuk bisa langsung mengekstrak pengetahuannya. Itu dulu. Nah, bagaimana dengan konsep OLAP report? Nah, si OLAP ini nanti kan dia akan menghasilkan report yang multidimensional seperti ini. Misalnya seperti itu, ada multidimensional, itu ciri khasnya. Kalau kita bicara data warehouse, karena subjeknya bisa banyak terhadap satu fakta. Nah, untuk bisa nantinya memainkan view ataupun juga memainkan informasi yang muncul, nanti kita punya 3 OLAP. Ada yang kita sebut slice and dice. Kemudian ada yang kita sebut dengan roll up dan drill down. Dan yang ada satu lagi pivoting. Nah, 3 jenis OLAP ini nantinya akan bisa digunakan untuk mengakses informasi dalam satu cube. Jadi jangan lupa sama cube-nya. Itu saja sih intinya. Kok cute ya jadinya ini, auto completion-nya parah ini. Ya, cube intinya begitu ya. Oke, itu penjelasan slide saya yang isinya beratus-ratus lembar itu. Cuman nanti kalau mau didalami ya berarti harus baca detail. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah dari OLTP, Online Transactional Processing yang tadi, atau database operasional, menjadi dalam bentuk tabel dimensi dan tabel fakta. Itu dulu hari ini. Jadi nanti ada satu teman saya, Pak Varian, sudah ada? Sudah Pak, aman Pak. Oke,
Pak Varian nanti akan mendemokan bagaimana caranya meng-ETL-kan atau mengekstrak, mentransform, dan meloading sebuah database operasional menjadi satu buah cube. Nanti Pak Varian akan mendemokan tersebut. Jadi satu cube aja karena itu cukup panjang prosesnya. Dan di satu cube tersebut nanti ada tabel dimensi, tabel fakta, dan seterusnya. Tapi yang perlu diingat adalah Bapak Ibu kan kuliah di Magister Sistem Informasi. Tugas Bapak Ibu sebenarnya adalah mencari tahu kira-kira informasi strategisnya apa. Jadi kalau itu aja belum tahu, itu susah. Ini mah teknis ya, yang akan didemokan oleh Pak Varian nanti teknis, jadi nggak perlu takut karena jauh lebih mudah. Tapi yang sesungguhnya lebih sulit adalah justru itu, mengekstrak kira-kira perusahaan tersebut atau si enterprise tersebut itu butuh informasi strategis seperti apa. Dan biasanya informasi strategis itu multidimensional. Itu yang bikin jadi lebih menariknya. Nah, oke, paling itu kalau dari saya. Nah, sebelum masuk ke simulasinya, untuk membuat atau meng-ETL-kan dari si database operasional menjadi data warehouse, ada pertanyaan dulu tidak? Mungkin langsung saja ditanyakan dibanding saya membuka si LMS-nya, nanti agak lama lagi. Silakan Bapak Ibu, boleh mengaktifkan suaranya juga boleh, karena kita sudah masuk ke sesi diskusi. Masih belum sepertinya, Pak. Mau tanya Pak Adam? Ada. Oh, boleh, silakan. Iya. Mau tanya, saya sebetulnya tanyanya yang di Moodle sih udah ada juga, di LMS. Mau tanya kalau misalnya ada data nih yang tadi namanya poll up ya, mungkin ya, dari tingkat kelurahan, lalu kabupaten, kecamatan, kota, ya kecamatan, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing itu kan ada data ya. Lalu datanya itu direkap. Jadi dari tingkat kelurahan direkap lagi ke kecamatan, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena data warehouse ini kan mempercepat data ya, dibandingkan harus mesam semua data secara keseluruhan, dia direkap. Nah, pertanyaan saya, untuk dashboard, itu kan sebetulnya rekapan ya, dashboard. Dashboard itu rekapan di tingkat atas, dan dashboard itu diperlukan untuk setiap tingkatan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, itu makin berat. Jadi tidak bisa dikumpulkan lagi, tidak bisa langsung running dari database yang transaksional. Nah, kalau ke data warehouse, itu kan ada periode tertentu ya. Sedangkan yang diperlukan itu real time. Nah, solusinya seperti apa ya? Jangan bikin data warehouse. Jangan bikin data warehouse. Kalau kayak gitu berarti bukan mau bikin data warehouse kalau mau lihat real time. Berarti kebutuhannya monitoring. Kalau monitoring bisa mengakali dengan cara di-cloning aja database operasionalnya. Tapi kan tingkat real time-nya juga pasti akan terpengaruh dong. Iya, sebetulnya real time-nya bukan langsung real time, tapi per hari gitu, per hari update. Ya kalau kayak gitu masih bisa data warehouse, karena kan update-nya bisa per hari, nggak frekuen, nggak detik itu ada transaksi, atau nggak per 100 transaksi langsung update gitu loh. Itu masih bisa pakai data warehouse. Tapi gini loh, si orang yang melihat ini harus paham bahwa yang disimpan ini historical, bukan data yang sedang terjadi banget sekarang. Itu dulu. Atau sedang tidak terjadi di periode tertentu. Karena ada orang yang misalkan pakai periodiknya, saya maunya per hari, boleh nggak? Boleh. Data warehouse diupdate per hari, boleh gitu. Misalkan in the end of the day dia langsung update gitu ya, supaya dia bisa dapat ke real time-nya jauh lebih baik, itu nggak masalah. Tapi kan resikonya harus dipahami. Resikonya adalah berarti siapa ya istilahnya, si proses updating-nya harus dilakukan di akhir hari supaya datanya tidak berubah lagi di hari itu. Misalkan gini, data transaksi 10 orang. Kalau Bapak ngupdate di jam 8 malam, ternyata sehabis 10 orang itu Bapak sudah pindahkan ke data warehouse, ada yang belanja lagi. Nah, itu berarti kan harus updating 2 kali. Untuk bisa menghitung supaya jangan 10 tapi 11, misalkan seperti itu. Nah, itu yang menjadi kendala sebetulnya kenapa tidak boleh frekuen update. Apakah sehari itu bisa disebut frekuen? Depends, tergantung dari seberapa cepat perusahaannya bergerak. Bisa disebut bahwa sehari sebelumnya itu sudah historical, bisa saja. Jadi boleh Pak, masih bisa pakai data warehouse. Itu. Cuma kalau misalkan saya mau real time banget, ketika detik itu ditambahi lalu muncul datanya, ya itu mah jangan bikin data warehouse, langsung saja query dari database operasional. Pak, lemot database operasionalnya karena banyak banget datanya.
Iya, itu konsekuensi logik yang akan muncul kalau kita berharap memunculkan data yang banyak dari atau di infrastruktur yang sama dengan operasional. Itu aja sih itu intinya. Caranya bisa diakali dengan cara cloning, database, dan seterusnya. Itu. Hatur nuhun. Iya, sami-sami. Ini bagus pertanyaannya, senang. Yang lain dong. Ini Pak Iqbal terus selalu nanya nih tiap minggu. Ya. Ya, untuk yang tabel dimensi di Cube itu, Pak. Ya. Satu tabel bisa dimasukkan dalam beberapa cube atau ada interkoneksi antar cube itu untuk mengakses salah satu tabel dimensi, Pak. Tergantung Bapak pakai skema yang mana, pakai skema cara Snowflake, Star, atau Constellation. Kalau Bapak pakai yang Star, berarti untuk setiap cube dimensinya itu harus punya sendiri per cube. Dia tidak bisa sharing tabel dimensi. Misalnya gini, saya lihatkan ya Pak, bentar. Ya. Kalau kita misalkan bicara cube 1 nih, dia pakai tabel dimensi 1. Ya kita nggak tahu tabel dimensi 1 namanya apa lah ya, bodo amat gitu. Dim 2, lalu ada tabel faktanya. Ini bisa nambah lagi tabel dimensi yang tergantung seberapa banyak subjeknya ya. Terus di cube 2 ada dimensi 1 lagi sebetulnya, tapi bukan sama dim 2 tapi sama dim 3 karena subjeknya beda lagi gitu. Nah, apakah ini boleh sharing dengan yang ini? Itu tergantung skemanya. Kalau kita menyebut pakai skema star, maka nggak boleh. Jadi setiap cube harus punya dimensinya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita pakai namanya constellation, maka kita mengizinkan antar cube itu berbagi tabel dimensi. Jadi sebetulnya secara fisikalnya cuma satu gitu, saling berbagi aja. Itu boleh. Jadi kalau ini yang star ya, kalau yang Snowflake ini nanti jadi gambarnya. Cube 1, cube 2, ini tabel dimensi 1, cuma 1, tapi dia nanti akan berelasi dengan dim 2 untuk yang cube 1. Tapi dia juga akan berelasi dengan dim 3 di cube 2-nya. Itu, Pak. Jadi terserah Bapak mau pakai skemanya yang mana. Masing-masing punya konsekuensi. Tentunya kita bicara konsekuensi di sini lebih ke arah storage ya. Storage dari si yang kita butuhkan atau infrastruktur yang kita harus sediakan dalam menampung si datanya. Itu aja. Sip, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Mantap. Data warehouse itu benda mahal. Jadi kalau Bapak Ibu bisa ngedevelop ini, wah itu bagus banget itu. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Sebelum masuk ke simulasi. Sudah? Oke, kalau sudah, gambarnya sudah, tadi gambar coret-coretan sudah saya save, nanti saya bagikan lah ya ke Telegram, tapi tidak hari ini. Nanti saya akan bagikan, ingatkan saja kalau saya belum bagikan. Saya lanjutkan perkuliahannya dengan simulasi, jadi ini pertemuan yang ke-6-nya, simulasi proses ETL, extract, transform, dan loading. Minggu depan, kita akan masih sama simulasi, untuk dari tabel dimensi dan fakta yang terbentuk, kita bentuk OLAP reporting-nya. Lalu kita juga bermain OLAP nanti di sana, jadi supaya jelas sebetulnya physical data warehouse itu seperti apa. Mangga Pak Varian sudah bisa share screen. Saya stop share dulu ya. Oke. Silakan Pak Varian. Ya Pak, terima kasih Pak Adam. Ya, saya undur diri ya dari kelasnya. Nanti mangga kalau Bapak Ibu punya pertanyaan boleh diajukan ke Pak Varian, atau nanti kalau misalnya pertanyaannya tentang sangat teoretik masalah data warehouse bisa ditanyakan via grup di Telegram ya, Bapak Ibu. Ini saya masih nyala akunnya, cuma saya akan menjelajah dulu ke ruangan yang lain karena ada pekerjaan juga di hari Sabtu ini. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya tugas sudah baca ya? Tugas sudah baca? Untuk yang tugas query?
Sudah, Pak. Sudah. Ini kalau bagian bertanya spesialisnya pria, kalau spesialis menjawab pertanyaan saya itu wanita. Ini kayaknya udah dibagi-bagi ini, segmented. Oke, kalau untuk tugas due date-nya jam 11 tadi kan ya? Iya, yang tugas enggak, yang jam tadi pagi itu saya hanya ngasih kelengkapan. Yang ini, yang tugas query yang relasional sama yang objek document oriented, nah itu juga tolong dikerjakan. Oh, iya. Untuk UTS, kita tidak akan UTS pakai soal, tapi kita akan UTS pakai tugas. Jadi UTS-nya UTS take home test, ya udah jelas pasti take home ya, karena lagi pandemi. Intinya ngapain? Membuat data warehouse. Dah itu aja intinya. Nah, makanya kita demokan dulu supaya nanti Bapak Ibu bisa dapat gambaran dan dan mudah untuk mengerjakan si data warehouse-nya. Apakah UTS-nya sulit? Tidak, karena waktunya pun cuma 2 minggu saya berikan. Jadi saya pastikan soal data warehouse-nya tidak sulit. Tapi yang pasti buat pakai si tools Pentaho yang akan dijelaskan oleh Pak Varian. Silakan Pak Varian, saya undur diri di sini. Ya. Oke, akan saya sharing ya. Sekarang terlihat ya, Bapak, Ibu-Ibu, screen-nya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Nah, di sini yang saya sajikan adalah kita akan membuat sebuah data warehouse. Kita akan menggunakan sebuah tools dengan namanya Pentaho. Nah, ini kita menggunakan Pentaho. Tampilan seperti ini tampilan awalnya. Nah, sebelum kita menginstalnya, ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu siapkan. Pertama adalah kita tahu bahwa Pentaho itu menggunakan Java basisnya, sehingga kita harus menginstal JDK ya, atau JRE. Ini bisa Bapak Ibu cari juga di internet, JRE atau JDK untuk Java-nya, Java Development Kit, itu tinggal install. Setelah itu, nah di sini saya akan menggunakan database-nya MySQL, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan database MySQL, kita tentu saja membutuhkan namanya MySQL Connector. Nah, ini bisa dicari juga di internet. Saya gunakan MySQL Connector Java versi 5.1.49. Nah, sorry Pak Fahrian. Ya. Ini ada recordingnya nanti kan ya? Kenapa? Ada recordingnya ya untuk ini ya, untuk simulasi ini ya nanti. Ada recording. Recordingnya ini dari Pak Adam direkam. Ada ya? Tenang saja. Oke. Thank you Pak. Ini tenang saja. Ya, thank you. Siap. Nah, jadi di sini saya gunakan Pentaho versi komunitas, di mana kita tidak perlu menginstal Pentaho-nya. Sini ya. Ini saya kalau di S1 saya sudah berikan link untuk mendownloadnya. Mungkin kalau S2 mungkin saya tadi tanyakan ke Pak Adam, apakah diizinkan untuk men-share atau bisa kalian atau Bapak Ibu cari sendiri. Karena ini semuanya ada di internet. Jadi kita perlukan pertama adalah JRE atau JDK-nya. Ini harus diinstal, tergantung versinya ya. .exe ini diinstal dulu. Lalu MySQL Connector. Ini biasanya .jar. Nah, kita kopikan yang _bin.jar. Ini kita copy, kita masukkan ke data integration. Ini dari Pentaho-nya yang versi komunitas. Jadi Bapak Ibu bisa cari Pentaho data integration di internet misalnya. Itu Bapak bisa cari yang versi komunitas. Itu di-download, di-ekstrak. Setelah di-ekstrak, akan bisa seperti ini. Nah, MySQL Connector yang tadi itu dimasukkan ke folder lib atau library. Nah, di sini kita copy, pastikan di sini. MySQL connection. Nah, MySQL connector-nya kita sudah kopikan. Nah, setelah melakukan paste di sini, berarti kita sudah bisa menggunakan Pentaho Data Integration menggunakan database MySQL tentunya. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Adam ya, database OLTP atau database operasional dengan database data warehouse itu akan dibedakan, berbeda. Nah, di sini saya contohkan yaitu database P-Minimart. Use Minimart. Oh, maaf. Ini ada tabel-tabelnya. Ada MS Abang, MS harga harian, MS karyawan, MS kategori, dan sebagainya. Nah, berikutnya kita akan buat dulu database untuk menampung data warehouse nanti. Nah, di sini saya akan buat dengan nama database dw_pi.
Kita use dw underscore p. Kita lihat, so tablesnya ini masih kosong ya. Jadi kita akan buat sebuah database kosong, database baru di MySQL. Itu bebas, Bapak Ibu bisa namanya boleh apa saja. Di sini contohnya saya gunakan dw underscore p. Ini saya gunakan versi konsol ya. Tapi nanti Bapak Ibu boleh menggunakan Navigate atau bisa juga MySQL Yoke, itu bebas. Nah, di sini ada, saya akan beralih ke Navigate. Ini kalau DS1 saya gunakannya yang konsol, supaya biar mereka lebih paham. Tapi untuk Bapak Ibu mungkin bisa lebih cepat, kita akan gunakan Navigate, ini contohnya. Di sini kita menggunakan p-minimat, ini database operasional, lalu dwp. Nah, ini adalah untuk database penampung data warehouse-nya. Nah, sebelumnya saya sudah buatkan modul, ini juga nanti mungkin akan di-share oleh Pak Adam. Nah, ini diagram relasi dari WLTP yang tadi kita buat, p-minimat. P-minimat ini isinya seperti ini ya Bapak Ibu, TR penjualan, MS produk, dan ini relasi-relasinya. Seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah data warehouse, di mana data warehouse ini harus berangkat dari kebutuhan informasi strategis. Di sini saya contohkan, ada sebuah kebutuhan informasi, di mana kita harus ingin mengambil informasi mengenai jumlah penjualan barang per produk, per cabang provinsi, per bulan. Nah, dari kebutuhan tersebut ini, kita analisis nih, kira-kira tabel apa saja yang, tabel dimensi, tabel fakta apa yang akan kita bentuk. Kita lihat di sini nih, kita ingin membuat sebuah informasi jumlah penjualan, berarti kita akan buat fakta penjualan. Berikutnya, kita pengen berdasarkan barang per produk, per cabang provinsi, dan per bulan. Nah, di situ pun Bapak Ibu bisa lihat ya, per produk dan per cabang. Berarti kita butuhkan dim cabang dan dim produk. Nah, di sini ada per bulan. Berarti ada waktunya ya. Nah, kita bisa buat juga dim waktu. Nah, ini skema data warehouse ini, kita menggunakan data warehouse skema star. Nah, ini didapatnya dari kebutuhan informasi tersebut. Nah, ini yang tadi Pak Adam jelaskan, yang sulit itu adalah mendapatkan informasinya apa sih yang diinginkan oleh perusahaan. Ini yang akan sulit. Nah, kalau untuk mengubah ke data warehouse-nya ini ya teknis ya. Kalau Bapak Ibu sudah paham ya mudah. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa butuh tabel fakta dengan nama fakta penjualan, lalu ada dim produk, dim cabang, dan dim waktu. Berikutnya adalah kita analisis nih, kira-kira atribut apa saja atau kolom-kolom apa saja yang akan kita gunakan. Di sini sebagai contoh, untuk dim produk, kita akan butuhkan kode kategori, nama kategori, kode produk, nama produk. Di mana kode kategori ini dan nama kategori itu kita ambil dari tabel MS kategori. Ada kode kategori dan nama kategori. Lalu berikutnya, kode produk dan nama produk kita ambil dari MS produk. Di sini berarti kita akan menggunakan dua tabel yang akan kita ekstrak datanya, lalu kita loading ke tabel dim produk. Seperti itu. Dari dua tabel kita masukkan ke satu tabel dengan nama dim produk. Berikutnya dim cabang di sini. Dim cabang kita butuhkan kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, nama cabang. Sebagai contoh, karena di sini dibutuhkan adalah per cabang provinsi. Berarti kita butuhkan nama provinsi. Apakah ada di OLTP-nya? Ada nama provinsi. Nah, kita butuhkan kode provinsi, kode cabang, dan nama cabang. Nah, tapi kita lihat di sini. Oh, kalau untuk mendapatkan nama cabang dan kode cabang, kita bisa menggunakan satu tabel, yaitu MS cabang. Namun saat kita membutuhkan kode provinsi dan nama provinsinya, kita tidak bisa menggunakan dua tabel ya, seperti yang di dim cabang, dim produk, maaf. Di mana dim produk hanya butuh MS produk dan MS kategori. Kalau kita mengambil dim cabang, kita membutuhkan 3 tabel yang terlibat. MS cabang, MS kota, dan MS provinsi. Seperti itu. Lalu, dim waktu. Ini kita akan buat sebuah tabel yang berisi tanggal, hari, kuartal, bulan, tahun. Yang bukan berasal dari WLTP-nya. Kita akan buat. Ini sebagai contoh. Nah, berikutnya ada fact penjualan. Tabel fakta penjualan, kita tahu, dia ada, saya di sini tidak akan membuatkan sebuah permaiki. Kita di sini hanya berisi relasi dari dimensinya. Ada SK waktu, SK cabang, SK produk. Lalu ada jumlah pembelian dan total harga. Dari mana yang didapat? Jumlah pembelian, ini ya yang summary. Dari sini ya, dari tabel TR penjualan. Jumlah pembelian.
Lalu untuk total harga, saya dapatkan dari MS harga harian. Ini contohnya untuk supermarket ya. Jadi hari ini, misalnya hari Senin, itu harga mie instan harga 2.000. Tapi besok di supermarket yang sama, belum tentu harga 2.000 ya, karena yang berbeda-beda. Jadi kita dapat ini, pada tanggal 1 misalnya, harga produknya mie instan, jumlahnya 2, mungkin harganya hanya 2.000. Berarti kan 2 dikali 2, 4.000. Seperti itu, dan seterusnya. Jadi di sini untuk mendapatkan record-record yang ada di tabel fakta penjualan, kita butuhkan 2 tabel. Tabel transaksi penjualan, tabel MS harga harian dari database operasionalnya. Lalu kita juga membutuhkan tabel dim waktu, tabel dim produk, dan tabel dim cabang. Seperti itu. Oke. Nah, dapat nih, kita udah bisa menganalisa kebutuhan dari informasi strategis ini. Di mana kita butuhkan informasi jumlah penjualan barang per produk, per cabang provinsi, per bulan. Ini yang dibutuhkannya. Ini skemanya. Nah, berikutnya kita ubah. Kita lakukan proses ETL dari tabel LTP atau tabel-tabel pada database operasional ke dalam database data warehouse. Nah, yang pertama akan kita buat adalah tabel-tabel yang ada di luar, tabel dimensinya yang akan kita buat. Nah, di sini ini modulnya sudah sangat jelas ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu juga tidak menonton videonya seperti ini, dengan mengikuti ini harusnya insya Allah sudah bisa mengikuti. Sudah bisa berjalan sama seperti yang diharapkan. Nah, oke, kita masuk ke pentahonya. Nah, di sini setelah masuk ke sini, Bapak Ibu tinggal buka namanya spoon.bat. Ini ya. Ini untuk Windows. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan sistem operasi berbasis Linux, itu menggunakan spoon.sh. Saya kurang tahu nih, kalau di Mac, apakah mungkin sama dengan SH? Karena kan Mac basisnya juga Linux ya, kalau nggak salah gitu ya. Basisnya itu Unix. Nah, kita karena menggunakan Windows, kita menggunakan spoon.bat. Nah, ini saya sudah buka. Tampilan awalnya akan seperti ini, Bapak Ibu. Welcome to Pentaho Data Integration. Nah, langkah pertama yang akan kita buat adalah membuat tabel dim kategori seperti ini. Nah, pertama, kalau saya jelaskan di tutorialnya, kita harus buat dulu koneksi dari database operasional dan koneksi juga untuk database data warehouse-nya. Di sini akan saya contohkan. Pertama kita masuk ke view di sini. Oh maaf, di file new information. Jadi kita akan buat informasi baru. Seperti ini. Kita save dulu. Di sini misalnya saya buat dengan nama dim cabang. Ini ya, dim cabang. Maaf, kita buat dulu dim produk ya. Dim produk. Ya, kita buat dulu yang sebelah sini ya, dim produk. Dim produk. Nah, pertama kita akan buat dulu koneksi untuk database operasional dan database data warehouse-nya. Kita buat sini, klik kanan, new. Nah, Bapak Ibu tidak harus selalu menggunakan MySQL. Bisa juga menggunakan database apapun. Ini ya, di sini ada banyak pilihannya. Nah, karena di sini kita akan menggunakan MySQL, kita buat koneksi MySQL. Kita beri nama misalnya adalah koneksi P Minimat. Seperti ini. Hostname-nya di mana tempat database tersebut disimpan. Di sini kita gunakan misalnya contohnya localhost. Database name-nya P Minimat. Ini root. Password-nya password dari database-nya. Kita tes. Nah, jika muncul seperti ini, berarti koneksi sudah berhasil. Oke. Oke. Nah, ini baru kita membuat koneksi untuk database operasionalnya. Berikutnya, kita buat juga koneksi untuk data warehouse-nya. dw p sebagai contoh di sini. Kita gunakan MySQL. Ini hostname-nya localhost, database-nya dwp, port nomor standar karena tidak dirubah, username-nya root, password-nya kosong. Tes, berhasil.
Oke. Nah, kita sudah buat koneksinya. Berikutnya kita buat proses dari transformasinya, proses dari ETL-nya. Nah, ETL itu kan ekstraksi, transformasi, lalu loading. Nah, berarti pertama kita harus menginputkan dulu nih, mengekstraksi data-data yang ada di tabel operasionalnya. Kita bisa menggunakan input. Nah, ini bisa dipilih di sini. Macam-macam fungsi-fungsi di sini, Bapak Ibu bisa cari sendiri di Pentaho Documentation. Jadi Pentaho Data Integration Documentation. Itu bisa cari fungsi-fungsinya apa. Namun yang akan saya contohkan yang sederhana. Nah, ini kalau dicari sini kan agak susah ya Pak. Nah, kita bisa dicari input table. Oh, maaf, table input. Nah, ini kita mengekstraksi table. Nah, kita tahu untuk produk ini tadi yang sudah dibahas, dia akan menggunakan dua tabel di database operasionalnya, yaitu MS produk dan MS kategori. Nah, kita bisa ambil dulu nih. Yang pertama, berarti kita buat dua tabel input. Di mana tabel pertama untuk mengambil data di tabel MS produk, yang kedua, tabel input kedua untuk mengambil data di tabel MS kategori. Nah, kita buat sini. Misalnya step name-nya kita ubah nama misalnya dengan nama tabelnya. Ini bisa Bapak Ibu bebas ya namanya untuk step name-nya. Connection-nya kita pilih P Minimart karena di sini koneksi dengan database operasionalnya. Di sini Bapak Ibu tinggal ketikkan query-nya. Boleh select bintang from table, nah, atau select apapun. Misalnya kita hanya butuh dua kolom. Misalnya kode produk, nama produk. Select kode produk, nama produk from MS produk. Bisa diketik, bisa juga kita mudahkan dengan tinggal klik get SQL select statement. Kita klik, kita pilih tabelnya, yaitu tabel MS produk. Seperti ini, oke. Yes, ini akan langsung masuk SQL-nya. Jadi Bapak Ibu bisa diketik, bisa juga kita tekan get SQL select statement. Lalu klik OK. Di sini Bapak Ibu sudah mendapatkan yang namanya data-data yang ada di tabel MS produk. Berikutnya, kita masuk ke tabel MS kategori. MS kategori. Ini sama. PWP Minimart, get SQL connection, tabel, lalu MS kategori. Oke, yes, lalu oke. Di sini kita bisa lihat nih tahapannya. Oh, apakah benar Pak? Ini udah masuk data-data yang ada di MS kategori dan di MS produk. Nah, kita klik kanan, klik preview. Lalu quick launch. Masuk ya, ini ada data di MS produk. MS produk ada 4 pusat data, datanya seperti ini. Berarti kita sudah mengekstraksi data di MS produk. Berikutnya MS kategori, kita preview, quick launch, dapat. Berarti proses ekstraksinya sudah berhasil. Berikutnya kita transformasikan. Transformasi ini berarti kita akan membuat si data yang diekstraksi itu sesuai dengan kebutuhan di data warehouse-nya. Nah, pertama kita ambil dulu, kita gabungkan. Di sini kita gunakan stream lookup. Kenapa kita gunakan stream lookup? Karena kita tahu ya, nama kategori itu ada di tabel MS kategori. Nama produk ada di nama produk. Sedangkan di data warehouse-nya, kita butuhkan keduanya. Kita butuhkan kode kategori, nama kategori, ini berasal dari tabel MS kategori. Lalu kode produk dan nama produk ini berasal dari tabel MS produk. Nah, kita gabungkan dulu nih. Perintah dasarnya seperti kita melakukan perintah join. Kalau di MySQL, di sini, kita tarik garis. Nah, kita tarik garis ke stream lookup-nya. Masuk sama, kita tarik garis. Ini tinggal diklik, ditunggu saja sampai muncul ini ya. Agak lama, Pak. Nah, muncul seperti ini, diklik. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah propertiesnya. Nah, kita pengen tahu nih, lookup step-nya biasanya adalah kita akan melihat nih, kita pengen tahu produk A itu kategorinya di mana.
Atau umumnya seperti ini. Kita lihat nih dim produk, MS produk, dan MS kategori. Tabel orang tuanya mana? Tabel orang tuanya adalah MS kategori. Nah, sehingga di sini kita bisa klik lookup step-nya adalah MS kategori. Nah, field di sini adalah field yang berelasinya. Ya, mungkin Bapak Ibu tahunya permain key atau forgotten key-nya. Jadi key di sini adalah atribut-atribut yang berelasi antara tabel MS produk dan tabel MS kategori. Kita pilih, ya samanya di kode kategori. Maaf, kode kategori. Dan ini pun sama, kode kategori. Ini. Nah, berikutnya kita pilih nih, apa yang akan kita ambil, yang akan kita gabungkan. Nah, kita akan mengambil nama kategori. Ini bisa dipilih Bapak Ibu, bisa dipilih seperti ini, atau bisa kita mudahkan dengan get lookup field. Seperti ini, karena kita hanya mengambil nama kategori, kita bisa hapus yang kode kategori. Ya, lihat. Jadi bisa dipilih, bisa juga kita langsung get lookup field. Jadi supaya biar kita tidak perlu lagi men-setting tipe datanya apa, defaultnya dan new name-nya. Kita bisa tinggal get lookup field. Oke, masuk. Nah, maaf, di sini kita ganti nama ya, step name-nya. Ini kita ganti nama misalnya produk kategori seperti ini. Oke. Nah, kita bisa preview di sini. Masuk nggak? Masuk ya, Bu. Nama kategori sudah bergabung di sini. Kita lihat lagi kebutuhan sini nih. Di sini kita butuh kode kategori, nama kategori, kode produk, nama produk. Di sini dapat ya. Kode produk sudah ada, nama produk sudah ada, nama kategori sudah ada, lalu kode kategorinya, kode kategori, kode produk, dan nama kategorinya sudah didapat. Berarti kita tinggal memasukkan. Ini mudahnya ya Pak ya. Tinggal masukkan. Nah, kalau sudah tinggal memasukkan, kita tinggal tabel output. Tapi kita lihat nih, kita akan membuat sebuah SK produk. SK ini adalah permain untuk dim produknya atau source key urutan. Nah, di sini kita akan buat dulu nih SK produknya karena untuk atribut kode kategori, nama kategori, kode produk dan nama produk sudah kita dapatkan. Jadi tinggal kita buat atribut atau kolom dengan nama SK produk. Nah, di sini kita bisa gunakan namanya adalah add sequence. Tambah di sini kita bisa tarik garis dari produk ini lalu ke add sequence. Di sini kita ubah propertiesnya, misalnya kita akan beri nama step name-nya SK produk. Jadi ini untuk step name ini bisa bebas ya Bapak Ibu. Nah yang penting ini nih, name of value ini yang akan menjadi nama kolomnya. Nama kolomnya akan kita buat SK produk seperti ini. Yang lainnya abaikan. Nah ini start at value-nya 1, increment-nya 1. Ini kayak kita bikin auto increment. Lalu kita klik oke. Seperti ini. Kita buka lagi. Di kanan, lalu preview. Klik launch. Di sini kita lihat bahwa sudah dapat semuanya Bapak Ibu ya. SK produknya pun sudah auto increment sampai sebanyak jumlah datanya. Kita close. Nah, kalau semua atributnya sudah kita dapat, berikutnya kita tinggal masukin. Nah, berikutnya karena di sini kita lihat bahwa ada beberapa atribut yang tidak akan kita masukkan ke tabel dim produk. Kode item kita tidak perlukan, lalu ada unit dan kesatuan tidak kita perlukan. Berikutnya kita pilih kolom-kolom mana saja yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita gunakan namanya select value. Select value ini. Lalu tarik garis dari SK produk sini. Jadi garis di sini tuh kayak urutan ya. Jadi urutan ini. Urutan kita ambil dulu datanya, lalu kita gabungkan, sudah digabungkan, kita buat shortkey-nya, sudah kita buat shortkey-nya, lalu kita pilih data-datanya, apa saja yang akan kita masukkan. Di sini, kita ubah propertiesnya, tinggal diklik 2 kali, kita beri nama, misalnya atur field, atau atur kolom. Nah, di sini,
Sama seperti saat kita mengambil stream lookup, bisa kita pilih di sini apapun yang akan kita masukkan. Bisa juga kita untuk lebih mempermudahnya kita klik get fit to select. Ini muncul semuanya nih. Nah, kita pilih mana yang akan kita masukkan. Pertama kita akan masukkan SK produk. Di sini kita pakai kontrol, lalu kursor ke atas di keyboard. Jadi untuk supaya biar naik. Lalu kita butuh kode kategori. Kode kategori, lalu ada nama kategori. Nama kategori, lalu ada kode produk. Lalu ada nama produk. Seperti ini. Yang tidak digunakan, kita bisa hapus. Tinggal di blok, kita klik kanan delete. Atau bisa juga seperti ini. Langsung klik delete-nya di keyboard. Biar lebih mudah. Lalu klik OK. Kita lihat lagi, apakah sudah sesuai. Dapat ya Bapak Ibu ya, SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Sesuai dengan yang dibutuhkan di tabel dimensi produk. Nah, berikutnya kita masukkan ke dalam tabelnya, dim produk. Nah, di sini proses yang terakhir, yaitu loading. Nah, loading, di sini kita akan gunakan tabel output. Kita tarik garis di auto field. Main output of step. Seperti ini. Nah, step name-nya sama, kita buat bebas di sini. Namun kita akan gunakan nama dari tabelnya, dim produk. Seperti ini. Koneksi ini jangan lupa, karena di sini kita akan masukkan ke dalam skema data warehouse-nya, kita gunakan koneksi count dwp. Seperti ini. Nah, target table. Target table-nya apa? Dim produk. Seperti ini. Klik concat. Nah, di sini sebenarnya kan kita harus buat dulu tabelnya. Nah, ini di Pentaho udah dikasih fasilitas. Kita bisa langsung buat. Jadi klik dulu SQL, lalu execute. Jadi langsung dia akan membuat tabel sesuai dengan yang tadi ya. SK produk, kode kategori. Nah, tipe-tipe data ini sudah otomatis akan dia buat sesuai dengan yang tadi. Dari hasil akhirnya dari SK produk. Maaf, diatur field. Sudah dapat record-recordnya dan tipe datanya diambil. Tinggal kita execute. Oke. Beres. Dia akan masuk tabelnya. Kita lihat di sini. Tabelnya dia sudah akan muncul. Kanan, refresh. Oke. Agak lama di sini. Kita klik OK. Nah, di sini berikutnya tinggal kita run. Kita run, lalu run. Yes. Tunggu sampai prosesnya tercentang semua. Kalau sudah tercentang semua di sini, berarti kita sudah berhasil melakukan proses ETL untuk tabel dim produk. Kita lihat hasilnya. Maaf ya, agak lama di sini kayaknya. Nah, saya bilang saya lebih senang menggunakan ini karena kita tinggal di ini ya. So, tables, dim produk, kita select, bintang, from, dim, produk, kita limit 5. Seperti ini. Asumsinya seperti ini ya, Bu, Bapak Ibu ya. Berarti datanya sudah masuk. Ada SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produknya. Seperti ini. Di sini pun kalau Bapak Ibu lihat, identifikatnya sudah muncul. Berarti proses ETL untuk dim produk berhasil. Nah, berikutnya kita akan buat untuk tabel dim cabang. Seperti ini. Kita tahu dim cabang di sini dia menggunakan 3 tabel ya Bapak Ibu ya. Tabel MS cabang, tabel MS kota, tabel MS provinsi. Seperti itu. Nah, berikutnya bentar. Nah, seperti ini nantinya. Nah, berikutnya kita buat namanya dim produk. Kita file sama new information kita buat dengan nama dim cabang. Seperti ini.
link cabang. Nah, di sini pertama sama, kita akan buat dulu koneksinya. Sama, saya akan percepat saja. Di sini kita buat koneksi untuk database operasionalnya. Confi minimart. Gunakan MySQL. Localhost-nya. Root. Maaf. P minimart. Islamnya root. Kita tes. Oke. Lalu lagi dw ini gunakan MySQL localhost database name-nya dwp ini root ini tes. Oke. Nah, di sini berikutnya kita masuk ke desain. Nah, di sini sama ya Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa dia menggunakan 3 tabel untuk ekstraksinya, berarti kita gunakan tabel input, kita buat 3 tabel. Seperti ini. 3 tabel. Di mana tabel input pertama ini kita gunakan untuk MS cabang, tabel kedua untuk menggunakan MS kota, lalu tabel ketiga untuk MS provinsi. Ini kita klik 2 kali, kita namakan MS cabang, connection-nya menggunakan P minimart, SQL statement-nya kita ambil MS cabang. Oke. Yes. Oke. Yang tabel kedua, kita akan ambil data dari tabel MS kota. Kenapa harus menggunakan MS kota? Karena kita lihat ya tadi ya, MS cabang dan MS provinsi itu tidak berrelasi langsung, tapi dia harus melalui MS kota dulu. Sama seperti ini, MS kota. Yes. Oke. Berikutnya tabel MS provinsi. Minimart. Yes. Oke. Dapat. Nah, sama. Kita akan lakukan join. Joinnya tidak bisa langsung digabungkan semuanya, Bapak Ibu. Tidak langsung tiga tabelnya langsung kita gabungkan. Tapi kita akan gabungkannya satu per satu. Kita akan gabungkan tabel MS kota dengan tabel MS cabang. Kita gunakan stream lookup di sini untuk menggabungkan MS cabang dan MS kota. Kita beri nama misalnya cabang kota. Lookup tab-nya kita lihat nih dari sini MS cabang dia orang tuanya adalah MS kota ya. Kalau kita ambil garisnya. Karena di sini kode kota menjadi sebuah variant key. Nah, berarti di sini lookup step-nya kita ambil dari, maaf, belum dikasih garis ya. Ini kita tarik garis dulu. MS kota kita tarik garis juga. Agak lama Bapak Ibu. Mas. Nah, misalnya kita ganti, misalnya cabang dengan kota. Maka value-nya kita ambil dari MS kota. Ini sama yang field berrelasinya. Kode kota dengan kode kota. Seperti ini. Nah, field-nya kita akan ambil nama kota dan kode provinsinya untuk berrelasi dengan nanti tabel MS provinsi. Ini kita tidak perlukan, kita buang saja. Dia ada nama kota dan kode provinsi. Seperti ini, kita klik OK. Nah, berikutnya adalah kita akan buat stream lookup dari hasil dari MS cabang dengan MS kota dengan MS provinsi. Kita gabungkan lagi seperti ini. Kita tarik garis lagi. Garis cabang kota dengan
MS provinsi. Kita bisa ganti dengan nama cabang, kota, provinsi. Seperti ini. Untuk step-nya, kita lihat di sini tabel orang tuanya adalah MS provinsi. Key yang beralasinya kode provinsi, kode provinsi dengan kode provinsi. Seperti ini. Lihat untuk field-nya kita akan hanya mengambil nama provinsi. Kita hapus yang tidak digunakan, kita akan mengambil nama provinsi. Klik, oke. Berikutnya kita lihat dulu nih, sesuai tidak? Launch. Dapat ya Bapak Ibu, ada kode cabang, nama cabang, nama cabang, kode kota, nama kota, kode provinsi, nama provinsi. Kita lihat lagi di sini. Apakah sudah dapat semuanya? Kita butuh kode provinsi, nama provinsi. Di sini kode provinsi dan nama provinsi sudah dapat. Berikutnya kode cabang dan nama cabang. Kode cabang dan nama cabang. Untuk atribut yang dibutuhkan sudah diperoleh. Nah, yang belum kita peroleh adalah SK cabangnya untuk sebagai short key atau primary key dari dim cabang. Nah, berikutnya kita tentu saja buat SK-nya atau short key-nya. Kita gunakan sequen. Sequen sini. Maaf, tarik garis. Jangan lupa ya, Bapak Ibu tarik garis dulu. Ini kita namakan dengan nama SK cabang. Nah, ini adalah nama kolom yang akan nanti jadi nama kolom yang akan kita buat di dim cabangnya, namanya SK cabang. Ini abaikan, klik OK. Dapat SK cabang. Seperti itu. Kita lihat lagi, kanan, review. Dapat. Nah, kenapa kok Pak, dari tadi kok klik preview terus Pak? Nah, tujuan dari klik preview ini untuk kita memastikan bahwa errornya itu tidak di ujung. Jadi pas kita kalau di akhir kita run ada error, kita akan susah mencari step by step-nya. Nah, di sini untuk setiap step saya bilang klik preview itu untuk mempermudah kita. Tidaknya kalau pas di akhir error kita tahu bahwa misalnya ada beberapa step di sini. Ada ekstraksi, lalu transformasi di sini. Errornya di sini, di nama kota provinsi. Kita tidak perlu lagi mengecek yang MS cabang, MS kota, MS provinsi. Kita cek aja yang sebelumnya, yaitu cabang kota atau MS provinsi. Seperti itu. Ini pun kalau ada error di sini, kita nggak perlu ngecek yang paling atas ya. Kita cukup cek yang sebelumnya. Kenapa ada error nih? Apakah yang ujungnya juga error? Seperti itu. Oke, SK cabangnya sudah dapat. Nah, berikutnya, kalau sudah dapat semuanya, kita tinggal atur field-nya. Kita gunakan select value. Seperti ini. Ambil ini, lalu sama namakan atur field. Seperti ini, sama, biar lebih mudah, get field to select. SK cabangnya kita ataskan, gunakan kontrol, seperti ini. Lalu ada kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, dan nama cabang. Kode kota dan nama kota tidak diperlukan, kita bisa hapus. Kita lihat. Lalu klik OK. Nah, berikutnya, kita lihat lagi, sesuai tidak dengan kebutuhan data warehouse-nya. Kode cabang, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, nama cabang. Sudah sesuai dengan kebutuhan dari data warehouse-nya. Terakhir, kita tinggal loading. Ini table output. Output, tarik garisnya. Lalu ubah step name-nya adalah table dim cabang. Target connection-nya kita gunakan TWP. Target tabelnya adalah dim cabang. Seperti ini. Truncat. Lalu SQL. Jangan lupa kita execute. Execute. Oke. Close. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal run. Run. Lalu run.
pastikan dia terchecklist semuanya Bapak Ibu. Setelah berhasil, berarti kita lihat lagi di sini. Select, atau kita lihat lagi Bapak Ibu ya. So, tables, muncul, select, bintang from dim cabang limit 5. Ini muncul. Ini pun sama. Kita lihat di sini. Namanya harus di refresh. Nah, tim produk, map, tim cabang sudah muncul. Ini. Nah, berikutnya kita akan buat dim waktu di sini. Ini skemanya seperti ini, nanti akan saya gambarkan. Nah. Oke. Nah, kita buat lagi transformasi baru. File, new, transformation. Di sini sama, kita akan buat dulu database-nya, koneksinya. Connection name-nya confi minimat. Sama, gunakan MySQL. Local host name-nya, localhost. Terusnya p minimat. Ini root. Ini kita tes. Oke. Buat lagi. New con dwp. Host name-nya localhost. Database name-nya database name dwp root. Oke. Bapak Ibu, saya izin dulu untuk absensi Bapak Ibu ya. Nanti saya akan lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Halo? Masih di sini Bapak Ibu? Ya, masih Pak. Ya. Masih Pak. Saya izin dulu absensi untuk ini. Siap, Absensi di Unicom harus silakan absensi Pak. dulu. Nanti ya Pak ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Oke, masih di sini Bapak Ibu? Masih Pak. Maaf ya, karena di Unicom harus jam 12 harus absen. Kalau nggak absen, saya dianggapnya nggak hadir. Siap Pak, silakan Pak, lanjut. Oke, kita ini masuk ke map dim produk, dim cabang. Berikutnya adalah yang terakhir, untuk tabel yang di luar adalah dim waktu. Nah di sini untuk dim waktu di sini sebenarnya ada dua cara. Kita bisa ambil dari tanggal transaksi di sini, atau kita buat feed baru, atau kita buat dia bukan berasal dari OLTP. Nah kalau misalnya kita mengambil dari tabel-tabel operasional, udah tahu ya Bapak Ibu ya, tadi kan
Saya contohkan dim produk, dim cabang. Saya akan mencontohkan bagaimana caranya kalau kita membuat dim waktu, tapi bukan berasal dari OLTP-nya, bukan dari database operasional. Nanti akan saya beritahu juga di mana perbedaannya. Oke, ini kita save dulu. Dim waktu. Save. Nah, kita masuk ke desain. Di sini, kalau pas di awal, proses ETL-nya adalah ekstraksinya diambil dari tabel-tabel di database operasional. Nah, kalau untuk yang di waktu di sini, kita tidak menggunakan database, database operasionalnya, tapi kita akan membuat sebuah row baru atau atribut baru. Kita gunakan generate row ini. Nah, di sini kita akan buat untuk tanggal. Nah, stepnya kita akan buat dengan nama tanggal awal. Di sini limitnya kita akan melimitkan sebanyak berapa sih tanggal yang akan kita simpan. Saya asumsikan kita akan menyimpan 10.000 tanggal. 10.000 tanggal seperti ini. Nah, kita buat sebuah kolom baru dengan nama tanggal awal seperti ini. Tipe datanya date. Di sini date. Formatnya kita gunakan format dari database-nya, yaitu karena kita menggunakan format dari MySQL, berarti formatnya adalah tahun dulu, years, lalu bulan, lalu hari. Ini tergantung dari database yang akan kita tuju ya. Kalau misalnya pakai SQL, kita lihat nih di SQL formatnya seperti apa untuk tanggal. Nah, value-nya ini untuk value awalnya, saya asumsikan tahun 2001. Berarti kita akan menyimpan dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 sampai dengan 10.000 hari ke depannya. Lalu kita klik oke. Tanggal awal kita sudah dapat. Nah, kalau kita lihat klik preview di sini, dapat nggak? Klik launch. Dapat ya Bapak Ibu ya, semuanya sebanyak 10.000 baris. Tapi tanggalnya sama semua Pak. Nah, berikutnya kita akan masukkan. Kita akan tambahkan setiap waktunya, tiap barisnya itu dengan 1. Nah, sama dengan kita menggunakan SK, kita akan membuat SK atau short key untuk tabel dimensi, kita akan gunakan yang namanya sequence. Add sequence sini. Jadi add sequence ini bukan berarti untuk menambahkan short key ya, tapi tujuannya adalah untuk menambah pertambahan increment berdasarkan incrementnya. Mau kita bertambahkan incrementnya 1 atau 2 atau 3 itu bebas. Jadi kita tarik garis. Kita beri nama misalnya hari selanjutnya. File name-nya ini sama seperti yang tadi ya. Ini akan menjadi nama tabelnya, nama kolom hari selanjutnya. Seperti ini. Nah, di sini ada start at value sama increment by. Nah, kita lihat ini. Kita asumsikan 0 di sini. Berarti baris pertama dia akan ditambahkan 0. Jadi kita akan simpan 1 bulan 1 tahun 2000, berikutnya akan ditambahkan 1. Berarti kan tanggal 2 bulan 1 tahun 2000. Seperti itu terus. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Review, launch. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini akan bertambah 1 terus di sini. Tapi ini belum ya. Prosesnya belum sampai. Nah, berikutnya, kita akan menggunakan kalkulator untuk menghitung. Untuk mendapatkan tanggal, hari, kuartal, bulan, dan tahun. Untuk mendapatkan ini kita akan gunakan kalkulator di sini. Kalkulator. Ini kita tarik garis di sini. Agak lama Bapak Ibu. Komputernya agak loading. Nah, itu kalkulator. Kita buka lagi. Asumsikan kita dengan nama hitung hari. Seperti ini misalnya. Nah, pertama kita akan tentukan dulu nih. Tanggalnya tanggal berapa sih? Kan tadi kan tahunnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Incrementnya akan selalu ditambahkan dengan 1.
Nah, berarti kita sini tanggal, kita buat calculation-nya adalah date A ditambah B-day. Jadi seperti ini. Ini kan tanggal 1 ditambahkan dengan harinya. Field A-nya ini kita isikan dengan tanggal awal, tanggal 1 ya. Field B-nya adalah hari selanjutnya. Tadi, jadi kalau tanggal 1 bulan 1 tahun 2000, maka ditambahkan dengan 1. Lalu berikutnya ditambahkan dengan 2, dan seterusnya. Value type-nya, jangan lupa diganti, tipe datanya adalah date, lalu conversion max-nya. Ubah ke konversi MySQL-nya, tahun, bulan, hari. Seperti ini. Nah, berikutnya, kita ambil data tahun. Data tahun ini kita akan ambil dari tanggal. Jadi di sini kita tinggal cari year of that A. Jadi ini A, B, C ini adalah field-field yang bisa kita isi. Ini untuk kalkulator ya. Kita di sini hanya bisa sampai C. Berarti kalau kita ada lebih misalnya sampai D, misalnya perhitungannya, berarti kita akan buat 2 field di sini. Year that A di sini tanggalnya berdasarkan dari tanggal. Seperti ini. Tipe datanya kita buat ya integer. Akan tahun 2000 yang diambilnya. Berikutnya kita ambil kuartal. Nah, untuk mengambil kuartal, kita harus lakukan step by step-nya. Kita tidak bisa langsung ambil kuartal dari tanggal. Jadi seperti itu, kita bisa gunakan ini. Quarter intervalnya, ya apakah kuartal ke-1, kuartal ke-3, atau ke-4. Di sini kita gunakan quarter. Nah, ini kita ambil dari tanggal. Tipe datanya sama integer. Berikutnya, nah kita kan pengen ya si yang disimpan itu Q1, Q2, Q3, Q4 seperti itu contohnya untuk kuartal. Berarti kita buat ini nih, quarter konstantanya. Ini kita buat set. Jadi kita ambil konstantanya yaitu Q di sini. Ini tipenya string. Dipilih aja string ini. Nah, begitu barulah kita akan buat kuartal. Kuartal. Di sini A tambah B. Jadi nanti akan munculnya adalah quarter const, quarter intervalnya. Tipenya string. Ini nggak bisa auto increment, nggak bisa auto complete nih. Seperti ini. Jadi nanti pas untuk di field kuartal akan berisinya adalah Q1, Q2, Q3, Q4. Seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya kita ambil bulan. Bulan kita dapetin dari month of that. Month of that. Ini dapetin dari tanggal. Jadi field-field yang udah Bapak Ibu buat, ini akan muncul di sini semuanya. Kita akan ambil dari tanggal. Seperti ini. Tipe datanya adalah integer. Seperti ini. Lalu ambil hari. Ambil hari itu dapat dari day of month of that ini. Dapat juga sama dari tanggalnya. Dapat ya Bapak Ibu ya, dapat tanggal dapat, tahun dapat, kuartal dapat, bulan dapat, hari dapat. Sesuai dengan yang ada di sini ya. Tanggal, hari, kuartal, bulan, tahun. Kita oke. Maaf ini belum diganti. Integer. Seperti ini. Kita oke kan. Nah, berikutnya kita preview lagi. Sesuai nggak? Dapat ya Bapak Ibu? Tanggal, tahun, kuartal, bulan, hari. Sudah dapat. Nah, berikutnya
Udah dapat ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang diharapkan dari tabel di mocknya. Ya, tinggal bikin SK waktunya. Nah, namun akan gini, kita sebagai manusia atau sebagai user itu akan lebih nyaman jika melihat bahwa bulan itu Januari, Februari, Maret, April seperti contohnya misalnya. Jadi di sini bisa Bapak Ibu langsung masukkan, langsung bikin SK waktu, atau kita buat dulu nih supaya biar lebih mempercantik dan lebih mempermudah user dalam menggunakan data warehouse-nya. Jadi kan nanti kan ini berdimensi-dimensi ya Bapak Ibu ya, multidimensional. User akan memilihnya Januari, Februari, Maret, bukan 1, 2, 3, sampai 12. Nah kita buat dulu nih, kita buat konversi dari bulannya. Di sini kita gunakan data grid seperti ini. Nah, kita buat dengan nama bulan. Di sini name-nya nomor bulan, tipe datanya integer, lalu ada nama bulan, nama bulan, tipenya adalah string. Nah, datanya apa saja nih isinya? Jadi kita kayak seperti membuat sebuah tabel dengan atributnya nomor bulan, tipe datanya integer, lalu nama bulan, tipe datanya string. Isinya apa saja? Nah, di sini kita lihat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sesuai dengan jumlah bulannya. Nah, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Seperti ini. Lalu klik OK. Dapat nama-nama bulannya. Nah, berikutnya kita konversikan hari di sini, bulan yang ada pada di sini, yang ada dihitung hari ini akan berubah. Kalau harinya bulannya 1 berarti dia akan jadi Januari. Bulannya 2 berarti dia akan jadi Februari. Nah, sama kita akan gunakan namanya stream lookup. Stream lookup, jadi kita gabungkan. Kita tarik garis dari sini. Sini, tarik garis dari sini. Ya. Agak lama Bapak Ibu ya. Garis seperti ini. Di stream lookup-nya kita beri nama misalnya generate bulan. Lookup step-nya kita akan ganti nama dengan nama bulan seperti ini contohnya. Field-nya di sini adalah bulan. Ya. Ini nama bulan ini ada di sini ya, Bapak Ibu. Nama bulan dari sini. Dari yang data grid. Jadi kita akan buat seperti kita buat sebuah tabel dengan nama-nama bulan. Ini akan jadi orang tua dari hitung hari. Seperti itu. Nah, bulan ininya adalah field-nya bulan. Dari sini, dari hitung harinya bulan. Lookup field-nya sama dengan apa? Di sini, samanya dengan nomor bulan. Lalu kita get lookup field-nya, kita hanya akan ambil nama bulannya. Ini kita hapus, lalu kita OK. Lalu kita klik review. Dapat Bapak Ibu. Jadi kalau bulannya 1 dia jadi Januari, kalau bulannya 2 dia Februari terus. Kita close. Nah, bedanya kalau misalnya Bapak Ibu ngambil dari tabel, 2 ini itu tidak diperlukan. Kita ambil dari tabel input, select-nya adalah select tanggal transaksi. Nah, dihitung hari di sini. Nah, tanggalnya di sini adalah dapat dari tanggal transaksi. Tanggal di sini. Berarti di sini tanggalnya ini akan berubah nantinya. Jadinya adalah tanggal transaksi. Year of date tanggal transaksi, quarter of date tanggal transaksi. Sama seperti yang ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, tanggal transaksi.
Ya kalau Bapak Ibu ngambilnya dari tabel, boleh nggak Bapak? Boleh. Boleh ngambil dari tabel, boleh kita buat. Nah ini saya contohkan untuk yang kita buat sendiri. Karena kalau untuk ngambil ya gampang Bapak Ibu ya. Sama seperti kita membuat dim produk dan dim cabang. Kita masukkan tabel input, di sini query-nya kita ambil semua, tapi dihitung harinya kita hanya akan ambil dari tanggal, maaf di sininya, tanggal berarti ini nggak akan ada nih, field tanggal di sini, tahun langsung, dari tanggal transaksi, lalu quarter integer dari tanggal transaksi dan tanggal transaksi. Jadi tanggal-tanggal di sini akan berubah jadi tanggal transaksi. Nah itu saja perbedaannya. Oke, udah dapat, lihat bulan udah dapat semuanya. Nah berikutnya kita akan buat SK waktunya. Nah SK waktu di sini akan tambahkan di sini. Ini kita akan buat sebuah key yang bukan berdasarkan 1, 2, 3, 4. Kalau seperti itu akan jadi banyak banget. Kalau ini ada 10.000 baris, berarti akan 10.000 baris. Nah, kita akan buat dia seragam. Kita akan buat seperti ini Bapak Ibu. Misalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 misalnya di sini. Nah, kita akan buat format tanggalnya SK waktunya adalah 200101 seperti ini. Kita akan buat short key-nya dengan format tertentu di sini contohnya. Nah, kalau seperti ini kita akan bisa gunakan yang namanya adalah JavaScript. Ini tarik garis. Lalu kita klik 2 kali. Kita buat step name-nya bebas Bapak Ibu. Kita ganti dengan nama SK waktu. Nah, di sini ada script. Ini script JavaScript ya Bapak Ibu. Jadi nggak akan terlalu sulit. Kita akan buat namanya var SK waktu sama dengan ini karena kita akan membuat key yang seperti tadi, kita akan menggunakan tahun dikali 10.000 ditambah bulan dikali 100 ditambah hari seperti ini. Ya lebih rapi. Jadi tahun tambah 10.000 dikali 10.000 hasilnya berapa? Ditambahkan bulan tambah 100 ditambah dengan harinya. Nah kita akan masukkan kemana? Kita akan masukkan dengan nama SK waktu. Jadi ini sama ya Bapak Ibu ya, field name di sini dengan var di sini. Var SK waktu berarti field name-nya adalah SK waktu. Karena kan kita akan masukkan ini hasil perhitungannya ke dalam field time SK waktu. Tipe datanya kita ganti integer seperti ini. Lalu klik OK. Kita lihat di sini, review lagi. Nah, formatnya sesuai Bapak Ibu ya. 200102. Terus sesuai dengan tanggalnya. Seperti ini. Stop. Nah, berikutnya karena field atau atribut-atribut yang kita perlukan pada tabel dimensi waktu sudah ada semua. Nah, berikutnya tinggal kita atur field. Sama ya Bapak Ibu ya. Karena ada beberapa field atau atribut yang tidak akan kita gunakan. Tidak akan kita masukkan. Jadi sama, kita gunakan select values. Ini, tarik garis. Input, 2 kali. Atur field. Seperti ini. Sama, field to select. Nah, waktunya kita kerasin. Gunakan kontrol, lalu keyboard yang ke atas ya. Hari. Lalu kuartal. Bulan. Tahun, tanggal. Tahun, tanggal. Ini. Ini yang tidak diperlukan kita bisa buang. Oh maaf, bulannya bukan bulan ya Bapak Ibu ya, tapi nama bulan tadi yang sudah kita buat. Di sini bulannya, nah ini kita buang.
hapus. Nah, ini kan nama bulan, Pak. Tapi kita kan pengennya ini jadi bulan. Nah, ini kita ganti nih. Rename to bulan. Nah, itu dia akan berubah di sini. Jadinya bulan. Oke. Nah, kita hapus. Ini. Lalu klik oke. Oke. Nah, dapat semuanya. Berikutnya kita loading. Nanti tabel output. Seperti ini. Tarik garis. Ini. Nah, kita gantikan stepnya adalah dim waktu. Connection-nya kita gunakan DWP. Target tabelnya yaitu dim waktu. Translate SQL. Dapat ya Bapak Ibu ya semuanya. Bulan, apa jadi bulan, bukan nama bulan. Ini teks. Execute. Oke. Close. Oke. Lalu kita run. Tunggu prosesnya sampai dengan tercentang semuanya. Nah, beres. Kita lihat di sini. Tablesnya dim waktu hasilnya sesuai. Waktu, hari, kuartal, bulannya pun bulan yang sudah kita rubah ya. Januari. Ini untuk mempermudah nanti pas diproses lalapnya. Jadi user itu akan lihatnya, oh Januari, Februari, Maret. Bukan lagi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12. Tidak seperti itu. Yap. Nah, proses yang terakhir adalah untuk mengekstraksi atau prosesnya untuk tabel fact penjualan di sini. Nah, skemanya akan seperti ini. Akan saya jabarkan saja. Nah, ini akan jadi seperti ini nantinya. Oke. Nah, kita masuk dulu ke tabel fact penjualan. Akan buat sama. Sebenarnya Bapak Ibu ya, ini kita bisa juga buat di satu sheet ya. Dim waktu, dim cabang kita buat di sini. Ini misalnya copy, lalu pastikan di dim waktu, ini bisa. Kita run, semuanya run otomatis. Nah, untuk proses ETL nanti di kedepannya, ini bukan nama ini, tapi nama cube-nya. Kita bisa bikin cube fact penjualan misalnya, atau cube pertama. Nah, ini isinya semua ini. ETL dari dim waktu, dim cabang, dim produk. Pas kita run, itu semuanya akan dijalankan. Seperti itu. Nah, ini untuk pembelajaran, jadi kita akan buat juga satu lagi, file, new, transformation. Ini yang terakhir. Kita akan buat dengan nama fact penjualan. Ini. Sama view database connection-nya kita buat dulu dengan nama p minimat. SQL first name-nya localhost p minimat root test. Oke. Berikutnya ini lagi non-con dwp SQL sistemnya sama localhost database name-nya dwp misalnya root test. Oke. Sama. Nah, di sini kita lihat bahwa tabel fact penjualan itu berasal dari foreign key dari dim waktu, dim produk, dan dim cabang. Dan jumlah pembelian itu berasal dari tabel TR penjualan, lalu total harga itu hasil perhitungan perkalian antara jumlah pembelian dengan harga berlaku di cabangnya, hariannya. Nah, di sini kita akan lakukan step by step-nya. Di sini kita buat input table. Yang pertama ini untuk dari tabel TR penjualan. Berikutnya tabel dim cabang, dim produk, lalu tabel dim waktu, dan juga tabel MS harga harian. Seperti ini. Kita buatkan, siapkan saya dulu. Di sini
kita buat dengan nama stepnya adalah TR penjualan. Connectionnya dengan terminal, table MS TR penjualan. Oke, yes. Oke. Di sini adalah table dim cabang. Connectionnya menggunakan DB harus ini. Oke, di sini kita ambil dari dim cabang. Oke, yes. Oke. Berikutnya adalah dari dim produk. Dim produk seperti ini. Table dim produk. Oke, yes. Oke. Berikutnya table dim waktu. Detik. Yes. Oke. Berikutnya di table MS harga harian. Dan ini pakai P-minimat. Table MS harga harian. Mana harga harian? Ini. Oke. Yes. Oke. Nah, ini untuk tabel-tabelnya. Nah, di sini kita ambil dulu nih. Ambil di dim cabang, kita akan ambil version key-nya. Seperti ya Bapak Ibu. Berarti di sini kita akan buat stream lookup. Stream up. Tarik garis. Agak lama. Sip. Kita beri nama dengan misalnya mengambil SK cabang. Lookup step-nya kita ambil dari dim cabang, karena tabel orang tuanya. Field yang samanya apa? Ada kode cabang, dengan lookup field-nya adalah kode cabang. Field yang akan kita ambil, kita hanya akan mengambil SK cabang, berarti berikutnya akan kita buang cabang. Oke. Nah, kita lihat lagi, kanan, review. Dapat ya SK cabangnya Bapak Ibu. Stop. Nah, berikutnya kita akan ambil SK dari shortkey dari produk. Nah, berikutnya kita buat stream lookup. Tarik garis. Sama tarik garis. Nah, ini adalah mengambil SK produk. Stepnya dim produk. Lookup yang samanya adalah kode produk dengan kode produk. Ini. Filenya hanya akan mengambil SK produk. Kita buang. Ini. Oke. Lihat lagi. Review. Dapat. Namanya. Oke, stop. Nah, berikutnya kita ambil dim waktu. Kalau tabel fact akan lebih cepat tuh Bapak Ibu, karena ya hanya tinggal sisa-sisanya ya. Udah tinggal dimasuk-masukin aja gitu. Dim waktu. Ambil. Ini kita harus mengambil SK waktu. Stepnya dim waktu. Yang samanya di sini yang samanya adalah tanggal transaksi dengan tanggal. Jadi tanggal transaksi pada tabel TL transaksi dengan lookup tanggal pada dim waktunya. Kita get lookup field-nya. Kita hanya akan mengambil
SK waktu. Hapus. Oh, oke. Nah, berikutnya kita akan ambil dari MS harga harian. Kita akan mengambil harga berlaku di cabangnya untuk penjualannya. Ini, nah di sini kali harga berlaku cabang. Graph stepnya kita ambil dari MS harga harian. Nah, kita lihat di sini nih. Dia lookup field di sini key-nya. Lihat di sini nih, Pak. Ini kan key-nya juga banyak ya, Bapak Ibu. Ada kode produk, tanggal berlaku, kode cabang. Ini yang berhasil dengan tabel TR penjualan. Nah, di sini pun sama berarti. Key yang akan kita ambil, dia berdasarkan kode cabangnya. Kode cabang dengan kode cabang di sini. Jadi kode cabang di tabel trial transaksi dan kode cabang di tabel MS harga harian. Berikutnya adalah kode produk di tabel trial transaksi dengan kode produk di tabel MS harga harian. Tanggal transaksi di sini dengan tanggal berlakunya. Gitu ya. Jadi mengerti Bapak Ibu ya. Jadi di sini kan kenapa kok ada tanggal transaksi sama tanggal berlaku, Pak? Kan bisa jadi nih ya. Kayak di supermarket, tanggal sekarang tuh harga minuman 2.000. Besok dijual nih. Bisa jadi harganya bisa naik atau turun. Ini harga berlaku yang sekarang itu berlaku dengan tanggal transaksi yang sekarang. Jadi tanggal transaksi dengan tanggal berlaku. Kita get lookup field-nya. Kita hanya akan mengambil harga berlaku cabang. Ini kita hapus. Kita hapus. Oke, dapat. Kita lihat, review. Dapat harga berlaku cabang. 15.000, 14.000, dan seterusnya. Stop. Nah, berikutnya. Nah, di sini kan kita minta lagi nih. Yang diminta adalah total harganya. Kalau jumlah pembelian kita udah dapat di sini. Kita klik review. Launch. Jumlah pembelian dapat ya. Nah, tapi total harganya belum dapat nih. Ini kan baru harga berlakunya nih, 15.000. Berarti kita pengennya adalah 15.000 ini dikalikan 12. Itulah total dari harga yang atau total harga yang dibayarkan pada tanggal tersebut. Oh, nah sama, kita akan gunakan kalkulator di sini. Kalkulator. Ini, tarik garis. Ini. Nah, di sini bebas mau diganti. Nama fieldnya adalah total harga. Didapat dari mana calculation-nya? Dari A dikali B. A dikali B. Seperti ini. Di mana A ini adalah harga berlaku cabang. Harga berlaku cabang. Field B-nya adalah jumlah pembelian. Seperti itu. Value type-nya dia adalah integer. Oke. Kita lihat lagi. Yes. Kanan, review. Non. Tepat ya Bapak Ibu. Nah. Step berikutnya, nah ini. Untuk tabel fakta, kalau kata Pak Adam pun, boleh ada primary key, boleh juga tidak menggunakan primary key. Nah di sini di kasus ini saya contohkan tidak menggunakan primary key. Berarti kita bisa lewatkan yang sekuen untuk menambahkan SK dari tabel faktanya. Nanti di sini berikutnya adalah tinggal atur field-nya. Nanti select value. Select value di sini kita ambil dari kalkulator, berikutnya ke coba atur field sini saja. Ini yang akan kita butuhkan adalah SK waktu, kontrol SK waktu, lalu SK cabang, SK produk, kode cabang, jumlah pembelian,
jumlah pembelian, lalu total harga. Ini kita hapus. Lihat lagi. Kode, maaf, SK waktu, SK cabang, SK produk, jumlah pembelian, oh maaf. Berarti kode cabang itu tidak diperlukan, ini bisa kita hapus. Ini ada hanya SK waktu, SK cabang, SK produk, waktu cabang produk, jumlah pembelian, dan total harganya. Jumlah pembelian dan total harga. Oke, sesuai. Oke, oke. Nah, berikutnya, tinggal proses loading. Jadi tabel output. Ini. Klik di sini, tarik garis. Ini, yuk, fact penjualan seperti ini. Koneksinya konten DWP, target tabelnya adalah tabel fact penjualan seperti ini. Translate, sell, execute, oke, close, oke. Nah, tinggal kita run. Nah, ini saya beritahu ke Bapak Ibu, ini sangat lama, Pak. Kenapa? Karena kan dia ngambil dari banyak tabelnya. Jadi semakin banyak tabel input yang kita gunakan, lalu prosesnya walaupun di sini hanya mengambil, simpel ya Bapak ya, hanya mengambil. Tapi ini saya pastikan sangat lama. Di sini, kalau kita tidak membuka banyak aplikasi, saat saya coba, itu butuh waktu 4 menit. Time-nya di sini nih. Time-nya butuh waktu 4 menit. Kenapa? Karena kan dia mencocokkan ya. Tabel transaksi ini kodenya apa, kode cabangnya disamakan dengan dim cabangnya berapa. Lalu disamakan dengan dim produknya berapa. Makanya kenapa saya selalu katakan kita klik preview. Karena mungkin saja pas kita run, dia ada error. Kan apalagi kalau misalnya kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, menggunakannya untuk tabel-tabel yang sangat besar dan banyak datanya, ada error di akhir itu kan kesel ya. Nah, jadi kan kalau kita sudah dapat pastikan, oh ini udah nggak akan mungkin error, di sini nggak akan mungkin error. Nah, itu akan lebih cepat. Ini ya. Beres, calculation, filter fit, lalu dia akan masuk ke track penjualan. Beres, kita lihat di sini. Tabel, refresh. Dapat semuanya Bapak Ibu. Ini hasil summary-nya. Oke, kita sudah berhasil mengubah, kita sudah berhasil membuat satu cube di sini untuk informasi mengenai jumlah penjualan barang per produk, per cabang, provinsi, per bulan. Ini kita baru bikin database-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk query untuk mengambil informasinya bagaimana, ini akan dijelaskan minggu depan menggunakan OLAP reporting tool seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin hanya cukup sampai di sini. Ada yang tanyakan nggak untuk pertemuan kali ini? Sudah cukup Pak, kalau menurut saya. Cukup ya. Ini kan teknis ya. Makanya saya bilang, bahkan Pak Adam pun bilang, yang sulit itu bukan mengubah atau kita mengekstrak proses detailnya, tapi yang sulit itu adalah Bapak Ibu mencari informasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Itu yang sulit. Nah, kalau untuk ininya, ya ini kan teknis ya. Kalau tinggal selama Bapak Ibu mengerti tools-nya bagaimana bekerjanya, ya gampang. Seperti ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya Pak. Ya, berarti tidak ada yang tanyakan ya. Sudah cukup jelas untuk ini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu, saya kayaknya nanti kan tugasnya seperti itu. Kita akan mengambil informasi apa sih yang ingin kita ambil dari tabel yang dicontohkan nanti. Nah, Bapak Ibu juga nanti akan buat skema data warehouse-nya, baik itu menggunakan skema star, atau constellation, atau snowflake, itu tergantung dari kebutuhan dari informasi strategisnya. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Benar nggak ada yang tanyakan lagi, Bapak Ibu? Iya Pak, nanti dicoba lagi. Oke, nanti tinggal Bapak Ibu tinggal dicoba dipraktekkan ya Bapak Ibu. Videonya nanti tinggal ditonton ulang. Kalau misalnya saya dapat izin untuk mengupload modul ini nih, modul yang Bapak Ibu tadi saksikan, ini sudah lengkap.
Karena saya pun dari tadi itu gini ya. Nah, ini saya print modulnya. Nah, saya sambil baca gitu. Saya baca modul tersebut. Sambil dibaca dan sesuai. Jadi modul tersebut saya cobain ya, sambil dipraktekkan, sambil cobain nih. Yang saya baca dan sesuai hasilnya. Nah, kalau Bapak Ibu tinggal dibaca juga, ini udah pasti sesuai dengan yang seperti yang kita praktekkan saat ini. Seperti itu. Oke, jika tidak ada lagi yang tanyakan, saya cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadiran kalian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya masih ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.